Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Jian Vitasari sebagai moderator dan pembaca beserta anggota kelompok 8, yaitu Latifah Nur Aini, Musniati, dan Nainten Alif. Adapun topik yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini yaitu sediaan mata. Yang pertama adalah sediaan obat mata. Tetes mata adalah sediaan steril berupa larutan atau suspensi digunakan untuk mata dengan cara meneteskan obat pada selaput lendir mata di sekitar kelopak mata dan bola mata. Larutan obat mata adalah larutan steril, bebas partikel asing, merupakan sediaan yang dibuat dan dikemas sedemikian rupa hingga sesuai digunakan pada mata. Yang perlu diperhatikan: 1. Pengeluaran dan pengaliran air mata bertentangan dengan arah penembusan obat. 2. Struktur kornea mata yang khas. Kemudian, syarat sediaan obat mata: steril, isotonis dengan air mata, bila mungkin isohidri. Tetes mata berupa larutan harus jernih, bebas partikel asing, basis salep mata tidak boleh iritan. Selanjutnya, beberapa pertimbangan dalam pembuatan obat mata. 1. Sterilitas. Cara-cara sterilisasi: panas uap, panas kering, cara filtrasi, cara gas, cara radiasi, ionisasi. 2. Iritasi. Bahan aktif, bahan pembantu, atau pH yang tidak cocok dari pembawa obat tetes mata dapat menimbulkan iritasi terhadap mata. 3. Pengawet. Semua obat tetes mata digunakan harus dalam keadaan steril. Pengawet perlu ditambahkan khususnya untuk obat tetes mata yang digunakan dalam dosis suspensi tetes mata, yaitu sediaan cair steril yang mengandung partikel-partikel yang terdispersi dalam cairan pembawa untuk pemakaian pada mata. Obat dalam suspense harus dalam bentuk termikronisasi agar tidak menimbulkan iritasi atau goresan pada kornea. Suspensi obat mata tidak boleh digunakan bila terjadi massa yang mengeras dan menggumpal. Syarat-syarat suspensi tetes mata. 1. Obat dalam suspense harus dalam bentuk termikronisasi agar tidak menimbulkan iritasi atau goresan pada kornea. 2. Suspensi obat mata tidak boleh digunakan bila terjadi massa yang mengeras atau penggumpalan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Syarat pengawet dalam obat tetes mata: harus efektif dan efisien, tidak berinteraksi dengan bahan aktif atau bahan pembantu lainnya, tidak iritan terhadap mata, tidak toksis. Pengawet yang bisa digunakan: benzalkonium klorida, garam raksa, klorbutanol, metil dan propil paraben, feniletilalkohol. Benzalkonium klorida efektif dalam dosis kecil, reaksi cepat, stabilitas yang tinggi. Merupakan garam dari basa lemah, bersifat surfaktif kationik. Penggunaan dalam tetes mata antara 0,004 sampai 0,02%. Garam raksa antara lain fenil raksa 2 nitrat PMN 0,002 sampai 0,004%, fenil raksa 2 asetat PMA 0,005 sampai 0,02%, tiomersal 0,01%. Efektivitas tinggi pada pembawa dengan pH sedikit asam. Klorbutanol stabil pada suhu kamar pada pH 5 atau kurang. Klorbutamol dapat berpenetrasi dengan wadah plastik. Konsentrasi 0,5%, larut sangat perlahan. Feniletil alkohol. Aktivitasnya lemah, mudah menguap, dapat berpenetrasi dalam wadah plastik, larutan kecil, dan memberi rasa pedih di mata. Konsentrasinya 0,5%. Pertimbangan pada proses pembuatan: 1. Lingkungan kerja, kontaminasi, mikroorganisme atau partikel asing. 2. Teknik pembuatan. 3. Bahan baku. 4. Peralatan. Cara sterilisasi: larutan atau sediaan tetes mata disaring dengan bakteri filter 0,45 atau 0,6. Lalu larutan disaring kembali dengan bakteri filter 0,22. Dimasukkan ke dalam wadah tetes mata yang tertutup kedap dengan teknik aseptis. Faktor yang mempengaruhi penetrasi obat dari sediaan obat mata: faktor fisiologi, kondisi kornea dan konjungtiva, faktor
Farmakokimia. Toknisitas, tidak sakit dan mengiritasi bila konsentrasinya 0,7 sampai dengan 1,4%. Peranan pH, peranan konsentrasi bahan aktif, kekentalan, surfaktan. Vikositas OTM. Tekanan osmosis air mata sama dengan tekanan 0,9% BV NaCl dalam air. Jika konsentrasi NaCl terletak antara 0,7 sampai dengan 1,4% BV, larutan NaCl tidak menyebabkan rasa sakit dan tidak mengiritasi mata. Dalam kenyataannya, biasanya bahan aktif dilarutkan dalam larutan NaCl 0,8 sampai dengan 0,9% atau pelarut lainnya dengan toknisitas yang sama. Viskositas OTM. Tekanan osmosis air mata sama dengan tekanan 0,93 B/V NaCl dalam air. Jika konsentrasi NaCl terletak antara 0,7 sampai 1,4% B/V, larutan NaCl menyebabkan rasa sakit dan tidak mengiritasi mata. Dalam kenyataannya, biasanya bahan aktif dilarutkan dalam larutan NaCl 0,8 sampai 0,9% atau pelarut lain dengan tonisitas yang sama. Evaluasi sediaan obat tetes mata. Volume isinya itu setiap wadah harus sedikit berlebih dari volume yang ditetapkan. Kelebihan volume bisa dilihat di tabel. 2. Stabilitas bahan aktif. Harus dapat dipastikan bahwa bahan aktif stabil pada proses pembuatan, khususnya pada proses sterilisasi, dan stabil pada waktunya penyimpanan sampai waktu tertentu. Artinya, sampai batas waktu tersebut kondisi obat masih dapat memenuhi persyaratan. 3. Kemampuan difusi bahan aktif dari sediaan. Sesuai dengan bahasan tentang pengaruh pH terhadap penetrasi bahan aktif dari sediaan UTM, maka koefisien partisi bahan aktif dalam sediaan merupakan hal yang sangat penting. 4. Evaluasi terhadap kemampuan difusi bahan aktif dari sediaan UTM berlangsung beberapa tahap. Kemampuan berubah pH sediaan UTM sebagai akibat penambahan sejumlah volume tertentu larutan pH 7,4. Kecepatan difusi bahan aktif dari sediaan. Kecepatan difusi bahan aktif dari sediaan setelah penambahan jumlah volume tertentu larutan dengan pH 7,4. Uji organoleptis. Uji organoleptik atau uji indera atau uji sensori merupakan cara pengujian dengan menggunakan indera manusia sebagai alat utama untuk mengukuran daya penerimaan terhadap suatu produk. Kejernihan adalah suatu batasan relatif, artinya sangat dipengaruhi oleh penilaian subjektif dari pengamat. Ujian kejernihan larutan sangat penting untuk memastikan tidak ada partikel padat yang belum terdispersi kecuali sediaan yang dibuat dalam bentuk suspensi. 7. Buffer dan pH. Buffer dan pH dalam sediaan tetes mata sangat penting untuk memperbaiki daya tahan sediaan, mengoptimasi kerja zat aktif, dan juga untuk mencapai kelarutan yang memuaskan. Viskositas. Tetes mata dalam air mata kerugian oleh karena mereka dapat ditekan keluar dari saluran konjungtival oleh gerakan pelupuk mata. Oleh karena itu, waktu kontaknya pada mata menurun melalui peningkatan viskositas larutan tetes mata dapat dicapai distribusi bahan aktif yang lebih baik di dalam cairan dan waktu kontak yang lebih panjang dengan mata. Contoh sediaan obat tetes mata. Manfaat. Insto bermanfaat untuk meredakan gejala iritasi mata ringan seperti mata merah, gatal, atau kering. Iritasi mata ringan bisa disebabkan oleh paparan asap dan debu. Ingredients. Insto regular mengandung bahan aktif 0,05% tetrahydrozolin HCl dan 0,01% benzalkonium klorida yang bermanfaat meredakan mata merah akibat iritasi ringan pada mata. Dosis dan aturan pakai Insto. Insto regular 2-3 tetes setiap kali pemakaian sebanyak 3-4 kali sehari atau sesuai dengan resep dokter. Insto dry eye 1-2 tetes setiap kali pemakaian sebanyak 3 kali sehari atau sesuai dengan resep dokter. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.